Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan kita hari ini. Ya, perkuliahan kita hari ini masih perkuliahan CAD/CAM ya. Dan perkuliahan kita hari ini adalah pertemuan ke-13. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas ya masih mengenai proses simulasi CAM untuk proses turning. Hanya saja submateri yang akan dibahas adalah mengenai water jet. Oke, seperti biasa kita aktifkan inventornya dan pastikan bahwa file project yang aktif adalah file project ya untuk perkuliahan CAD/CAM ya. Pastikan ini yang aktif, kemudian klik done. Oke, sebelum kita mulai kita siapkan dulu ya model 3D untuk proses simulasi CAM cutting ya untuk proses water jet. Kita aktifkan ya template standar.ipt. Kemudian jangan lupa kita save dulu ya. Di sini kita simpan namanya cutting strip water jet. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai proses simulasi CAM cutting untuk plasma. Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat simulasi CAM untuk cutting ya, untuk proses water jet. Perbedaan dari dua proses cutting ini, kalau cutting plasma itu kan dia menggunakan api ya. Jadi menggunakan blender ya. Blender untuk potong plasma itu kan pasti menyebabkan panas ya. Jadi hasil potongan itu pasti akan terasa panas. Berbeda dengan water jet karena dia menggunakan air ya yang disemprotkan dengan tekanan tinggi ya. Sifatnya air itu kan dingin ya, tidak panas. Jadi hasil potongannya itu juga tidak menimbulkan panas. Justru malah dingin ya. Jadi air pada saat dia disemprotkan dengan tekanan tinggi itu mempunyai kekuatan yang mampu untuk memotong besi ya. Jadi tergantung dari proses ya. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang dingin maka sebaiknya memang menggunakan water jet. Kemudian kemampuan water jet sendiri ya bisa memotong besi ya, material besi bahkan sampai ketebalan 25 mm ya. Sekarang kita akan siapkan dulu ya benda kerja untuk proses water jetnya. Kita klik di Start to the Sketch. Kemudian sebelum kita pilih salah satu origin plane, kita klik New Home. Kita klik Home ya untuk membetulkan view plan-nya. Lalu kemudian kita klik Plan XY. Nah, misalnya kita akan coba ya nanti membuat oke. Ini kita ada ukuran plat tebal. Misalnya ini 1200. Kemudian lebarnya 600. Oke. 1200. Lebarnya 600. Kemudian kita akan buat ya, misalnya di dalamnya ada beberapa komponen, misalnya ini kan berbentuk kotak. Ini misalnya 10 ya, ini juga 10. Nah, di sini panjangnya kita buat 280. Kemudian lebarnya 200. Kemudian ada ya. Kita akan buat bentuknya seperti ini.
buat ini kolinier. Ini selisihnya misalnya sekitar 5 mili ya. Ini juga 5 mili. Kemudian tebal ini 200. Ini panjangnya 550. Lalu yang ini kita buat 120 ya. Lalu kemudian di sini jadi kita akan buat ya. Oke ya. Ini kita buat kolinier. Kemudian ini celahnya ini 10 ya, keluar. Kemudian ini kita buat 5. Ini juga kita buat 5. Ini juga kita buat 5. Ini sama. Ini juga sama. Kemudian panjang ini juga sama ya dengan ini. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Oke. Kemudian ya kita akan buat di sini ya beberapa. Ini kan hasil potongan, jadi kita punya sini plat ya, ini harus dipotong apa namanya, ini kan modelnya, ini komponen-komponen harus potong kan, kita urut seperti ini ya. Kita buat sharing plate-nya, kemudian kita klik, misalnya di sini ada lingkaran ini. Misalnya di sini kita buat ini. Oke. Oke. Seperti ini. Ya, lalu ya, ini kita buat apa namanya, persiapan untuk sharing plate-nya. Kita buat seperti ini ya. Sini kita klik. Oke, kemudian ini kita buat
Kemudian ada di sini misalnya kan lingkaran-lingkaran yang harus dibolongin. Ini radiusnya sama. Ini misalnya 100. Misalnya ini harus sama dengan ini. Lalu ini juga harus sama dengan ini. Kemudian ini kita oke. Satu, dua, tiga, empat ya. Oke, ini klik, ini dibagi 4. Oke, kemudian 100. Ini kita ketik 100. Oke. Kemudian kita akan buat pattern. Keluar ya. Kita edit lagi sketch. Ini kita akan buat pattern untuk 3 sketch ini. Ya. Oke. Oke ya. Misalnya seperti ini. Oke ya, kita lengkapi lagi ya sketch-sketch yang masih kurang. Biasanya di sini tidak ada bagian juga harus dipotong ya. Di sini jaraknya 25. Ini juga 25. Ini juga 25 ya. Ini sebagai latihan ya. Ini 20. Kemudian ini kita pattern. Kita klik. Nah, ini 20, ini 40. Oke. Oke ya. Kemudian di sini juga ada lingkaran. Misalnya 105. Oke ya, setelah sketnya semua lengkap, sekarang kita akan proses fitur solidnya. Klik extrude. Misalnya kan yang kita extrude ini. Ini. Ya, seperti ini ya. Ketebalannya misalnya kita pakai ketebalan 25 mili. Ini kan untuk water jet ya. Kita klik OK. Ya, ini. Jangan lupa kita save. Oke ya, setelah kita siapkan nih. Ini adalah sharing plate ya untuk proses water jet. Ya. Oke. Jangan lupa kemudian kita lengkapi ya seperti material. Ini misalnya kita pakai mild steel. Ya, berat. Ini untuk berat hasil jadinya semuanya sekitar 104
4,174 kg nih masanya. Oke. Kemudian warnanya kita ganti. Oke, seperti ini ya. Kita close, save ya. Kita save, kemudian klik di menu cam. Jangan lupa kita klik pertama-tama setup. Nah, di operation type ini setting ke cutting. Kemudian di stock point ya, untuk titik nol benda kerjanya di sini. Klik modelnya supaya ini terpilih, bagian yang terpilih ini untuk yang kita proses. Proses cuttingnya, simulasi cam cutting. Kemudian klik stock. Nah, di stock di sini side offsetnya kita ingin ke 10 mili ya. Biar kelihatan ini 10 mili kan widthnya 1200, kemudian depthnya 600, jadi panjang 1200, lebar 600. Kemudian top offsetnya kita ikutin ukuran aslinya, jadi tidak perlu ada top offset 0 ya. Jadi ukurannya aktualnya gini ya, ukuran stoknya. Kemudian klik di post process, karena ini pertemuan ke-13, setting ke 1013. Jangan lupa enter. Udah, kita klik lagi di stock untuk memeriksa, kemudian klik di setup. Kalau udah kita klik OK. Oke, kalau sudah selesai membuat setup, kita rename setupnya ya. Kita klik pertama, lalu diamkan, lalu klik lagi sampai dia berubah seperti ini, baru kita ganti menjadi water jet. Jadi prosesnya namanya water jet. Kemudian kita klik di toolbar 2D profile. Oke. Di sini kan tipenya kita setting ke water jet cutting ya. Oke. Kemudian curve width, jadi tebal hasil potongannya itu, maksudnya celah pada saat dia potongan kita setting 2 mili nggak apa-apa. Kemudian fit ya, kita setting ke 100 ya. Jangan terlalu cepat juga, karena terlalu cepat hasilnya bisa jadi nggak bagus, jadi kita buat 100 mm per menit. Kemudian kita klik di geometri. Nah, di geometri untuk model-model yang ini, hasil jadi ini kan bagian luar ini kan kita setting ke outer loops. Kalau outer loops berarti startnya harus dari luar ya. Kemudian berikutnya kita setting ke height. Di height ya, ikutin default. Kemudian di basis juga ikutin default, di linking juga ikutin default. Kalau udah kita klik. Jangan lupa balik lagi ke geometri. Oke ya. Kalau udah di geometri kita pilih mana yang mau kita proses tadi. 1, 2, 3. Ini kan yang proses untuk loopsnya di outer ya. Ini. Ini kenapa nih? Oke. Ini juga. Ini klik ya. Oke, ini juga. Ini klik yang terluarnya. Oke. Nah, ini untuk proses yang bagian terluar dulu. Loops terluar ya. Sedangkan yang ini kan nanti loopsnya yang bagian dalam. Oke, kita atur view seperti ini, lalu kemudian kita klik OK. Kita tunggu profilnya, lalu kita klik. Kita mau lihat nih ya, path-nya, jalur path-nya. Kemudian kalau udah kita klik kanan di waterjet, lalu klik simulate all. Ya, simulate all. Kemudian kita klik kanan play. Kita cek sini hasil potongannya. Oke ya, lihat ini hasil potongannya seperti ini.
ya. Oke. Kita lihat ya. Jadi benar-benar hasil potongannya ya tidak ada yang mengurangi ya batasnya, tidak ada yang masuk ke dalam ya. Oke, ini untuk outer. Kalau udah ya, kemudian kita akan coba kita keluar di sini untuk profil pertama udah. Ini bisa kita rename juga di sini kan nanti untuk proses outer ya. Ini kita rename 2D profile outer ya. Outer. Bentar. Oke, kemudian kita akan buat lagi 2D profile untuk yang inner. Ini masih waterjet cutting ya. Ini juga curve width-nya 3. Ini setting juga ke 100. Oke, lalu di sini contour selection loopsnya ini yang inner ya. Kemudian start outside-nya ke start inside. Ya, lalu kita pilih. Ini kan yang bagian inner 1 2 3 4 5 6 ya. Lalu kemudian 7 8 9 10 11 12 ya. 13 14 15 16 17 18. Oke ya. Ini untuk yang inner. Kita cek dari atas. Kita cek. Oke. Lalu klik lagi home view. Kemudian kalau udah kita klik di tab height ikutin default, di tab basis juga ikutin default, linking juga ikutin default. Kalau udah kita klik oke. Oke, ini kita rename ya. Ini namanya inner. Enter. Udah, kemudian klik kanan di waterjet. Kita klik simulate all. Ya. Kita klik kanan play. Untuk model latihannya ya mahasiswa boleh buat bentuk model yang lain ya. Nggak mesti harus mirip seperti ini. Jadi ini hanya saya memberikan contoh ya. Ini salah satu sharing pad yang dibuat ya untuk proses waterjet cutting. Oke, kita cek sekarang, lihat dari tapak atasnya. Pertama untuk bagian yang dalam ya, lihat. Bagian yang dalam dia mulainya dari dalam juga, potong sini. Ya, ini juga sama. Ya. Sehingga benar-benar tidak membuat cacat bagian yang memang mau kita pakai. Oke, ya. Oke, kalau udah, kemudian kita bisa cek ya infonya. Di sini volume ya, volume yang tersisa adalah 17,182 desimeter kubik. Ini volume yang terpakai. Sedangkan volume awal keseluruhan volumenya pada saat stoknya ukuran stok asli 18 desimeter kubik. Ya. Jadi volume yang tersisa ini sekian, berarti 18 dikurangi 17,182 ini adalah volume yang terbuang, ya. Kemudian kita cek untuk waktu. Ini waktu proses untuk waterjet cutting ini 1 jam 18 menit 29 detik ya. Keseluruhan prosesnya untuk proses waterjet cutting. Kemudian statistik ya. Oh, di sini tipe totalnya sekian. Machining time oh ini malah 2 jam. 2 jam inner. Di sini untuk inner ya 1 jam. Inner 1 jam. Kalau untuk yang lengkap keseluruhannya sekitar prosesnya mulai dari yang tadi outer
dan inner nih 2 jam 49 menit 2 detik ya. Operasinya ada 2. Oke. Exposition kita cek di mesin aksis non. Jadi ini info-info yang kita perlukan, terutama volume, berapa volume yang yang terbuang ya dari stok asli ya, stok awal sampai ke barang jadinya ya. Total volumenya sekian. Jadi nanti bisa dikonversi. Ini kan desimeter kubik bisa dikonversi. Kalau desimeter kubik itu kan sama dengan liter ya, atau kalau mau kita konversi juga ke meter kubik, nanti bisa kita konversi menjadi massa ya. Ingat, rumus massa adalah massa jenis dikalikan dengan volume ya. Kalau kita menggunakan materialnya mild steel dengan massa jenis 7,85 ya, kemudian dikalikan dengan volumenya ya, ini 17,182 desimeter kubik. Ini kita konversi dulu ke meter kubik, berarti dia 0,017182 meter kubik ya. Ini kalikan massa jenisnya, nanti dapat beratnya berapa. Oke. Kalau udah ya, kita klik di sini, berarti proses untuk simulasinya selesai. Kita klik close ya. Jangan lupa di save setiap selesai proses. Kemudian setelah ini selesai, kita tinggal membuat list tool dan code-nya ya. NC code-nya. Jadi klik kanan di waterjet, lalu klik generate setup sheets ya. Nih, pastikan nih lokasi penyimpanannya benar ya. Lokasi penyimpanannya benar ya. Oke. Sini di 2D ref, lalu klik open. Kita tunggu ya sampai ya sheet-nya terbuka. Ya, ini dia untuk cutting sheet ya, prosesnya ini untuk waterjet nih. Proses total untuk pemotongan sekian. Di sini ada informasinya. Untuk operasi 1 ini 1 jam 29 menit 9 detik. Kemudian operasi yang kedua ini 1 jam 16 menit 33 detik ya. Jadi ada informasinya di sini. Oke, kemudian jangan lupa kita close, lalu kita cek filenya ya. Lalu kita cek filenya. Kita cek dia ada di sini. Jadi kan di sini cutting waterjet ya. Oke. Ini cutting waterjet ya, ini untuk pertemuan ke-13. Di sini bisa kita rename strip ya. P13. P13 itu pertemuan ke-13. P13. Oke, enter. Lalu kemudian kita tinggal bikin NC code-nya. Lihat NC code-nya dia tidak bisa dibuat untuk format NC ya. Hanya kita bisa buat menggunakan format APT ya. Karena kalau kita cek ya, klik kanan di waterjet, lalu klik post process all. Lihat di sini pada saat kita ganti ke proses cutting, tidak ada post processor yang mendukung ya. Makanya kita ganti di sini ke APT atau intermediate ya. Jadi titik tengahnya khusus untuk proses cutting. Kemudian kita ganti di sini ke generative machining APT. Oke. Kemudian lokasi penyimpanannya ya. Pastikan jangan sampai salah. Ya, di sini open, lalu kemudian open. Nah, ini pastikan program name-nya 1013. Kemudian kalau udah kita klik pause. Di sini kita tinggal lengkapi. Ya, di sini kan untuk prosesnya proses waterjet ya. Kita ketik aja nih waterjet. Waterjet cutting. Oke, kalau udah kita klik save. Kita tunggu. Jadi khusus untuk proses cutting
format file yang kita buat ya tidak bisa langsung NC ya. Tapi kita buat formatnya ke APT ya. Ya ini. Ini sementara ini untuk solusi untuk membuat code ya. Mesin code ini atau apa namanya NC code untuk proses cutting ya seperti ini. Oke, kemudian kita close. Kemudian kita cek lagi filenya ya. Ya ini dapat nih yang 1013, kemudian ini yang cuttingnya untuk list toolnya. Selanjutnya kita tinggal buat lagi ya folder. Di sini ketik cat cam strip. Nah, ini kemudian kelasnya. Kelas A, B atau C, misalnya kelas B ya. Strip. Lalu ini pertemuan ke-13, P13, lalu strip nama mahasiswa. Lalu strip NIM-nya berapa? Oke, kalau udah enter. Lalu file yang tadi yang kita buat ini list tool untuk waterjet, kemudian juga NC code untuk waterjet ya, tekan kontrol nih, klik. Ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Kita paste ya. Oke. Ya. Kita cek di pertemuan ke-13. Tidak ada ya, tinggal satu lagi. File simulasinya. Klik. Di sini kan tadi nama filenya cutting waterjet. Ini kita copy. Kemudian kita paste ya di folder pertemuan ke-13. Paste. Ya, jadi lengkap ya, ada file untuk part simulasinya, file part untuk simulasi, kemudian list tool dan NC code ya. Kemudian kalau udah ini kita zip filenya. Bisa pakai WinRAR atau WinZip. Ini kita klik di sini. Sampai jadi ya filenya seperti ini. Nah, nanti file inilah yang akan dikirim ya. Dikirim di bagian tugas di Google Classroom. Dan ini juga dipahami ya bahwa nanti pada saat UAS ya, nanti pengiriman filenya pun juga nanti akan seperti ini. Jelas ya semuanya? Oke. Kalau udah lengkap semua ya. Jadi file yang mau kita kirim untuk jawaban tugas juga udah kita siapkan. Berarti pelajaran kita di pertemuan ke-13 ini yang membahas mengenai simulasi jet cutting untuk proses water jet sudah selesai. Jangan lupa sebelum kita akhiri kita save semuanya. Kita save filenya ya. Berarti kalau sudah selesai pelajaran kita hari ini yaitu membahas mengenai proses simulasi cam cutting untuk water jet selesai sampai di sini ya, dan kita akan bertemu kembali di perkuliahan selanjutnya yaitu pertemuan ke-14 yang akan masih membahas mengenai proses simulasi cam cutting untuk proses laser jet. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.